Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to video. Kembali lagi dengan saya Novita Fitriana. Mari kita belajar bersama dengan materi pembelajaran akhlak terpuji berbakti pada orang tua dan kerendahan hati serta akhlak tercela tak kabur. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Novita Fitriana, kelas PAI 3E dengan NIM 23531104. Selamat menyaksikan teman-teman. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi tentang akhlak tercela. Akhlak tercela merupakan perbuatan atau perilaku yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti menganiaya dan menyiksa, bahkan menyakiti dengan berbagai bentuk ketidakadilan, mengambil hak orang lain dengan paksa, dan akhlak tercela ini membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi pembelajaran pada saat ini yang akan saya ambil adalah tentang sifat takabur seorang pemilik kebun anggur, dan videonya ada di sebelah. Silakan menyaksikan. Pada suatu masa, ada dua orang laki-laki yang bersahabat sejak kecil. Walaupun bersahabat, keduanya memiliki kehidupan yang berbeda. Salah satu dari mereka adalah pemilik perkebunan atau si kaya, dan satunya lagi hanya laki-laki biasa atau si miskin. Sayangnya, si kaya ini memiliki sifat yang sombong. Kesombongan si kaya disebabkan karena ia memiliki dua kebun anggur yang sangat luas. Masing-masing kebun anggurnya dikelilingi pohon kurma yang lebat. Di tengah-tengah kebun mengalir sungai yang airnya sangat jernih. Sungguh indah sekali penampakan kebun itu, membuat mata seakan tak ingin lepas memandangnya. Wahai saudaraku, lihatlah kebunku yang luas ini. Pohon anggurnya tidak pernah berhenti berbuah dan sangat enak rasanya saat dimakan. Apalagi pohon-pohon kurma yang selalu tumbuh lebat setiap hari, membuatku sangat bahagia. Benar saudaraku, kebunmu sangat luas dan setiap panen hasilnya selalu melimpah. Aku sangat yakin kebunku tidak akan pernah berhenti berbuah. Sekarang aku benar-benar telah menjadi orang yang paling kaya. Tapi ingat wahai saudaraku, semua ini hanyalah pemberian dari Allah. Jangan sampai kau menjadi sombong dan lupa untuk bersyukur kepadanya, Sang Maha Pemberi Rizki. Si kaya seolah-olah tidak mendengarkan nasihat dari sahabatnya. Ia lebih fokus memperhatikan perkebunannya dengan perasaan sombong dan bahagia. Keesokan harinya, si kaya pergi ke rumahnya dan melihat harta yang dikumpulkan dari penjualan hasil kebun. Ia pun berniat untuk mengumpulkan harta lebih banyak lagi. Kalau setiap minggu hasil panenku selalu bagus, aku yakin pasti hartaku tidak akan habis sampai berpuluh-puluh tahun lamanya. Setiap hari kebun anggur si kaya selalu tumbuh dengan baik dan subur. Hal itulah yang menjadikannya semakin bertambah kaya. Tidak ada sedikit pun niat untuk menyedekahkan harta kepada orang yang membutuhkan. Seiring dengan bertambah harta, bertambah pula kesombongannya. Suatu ketika, si miskin datang berkunjung untuk menasehatinya dengan bahasa yang halus. Tetapi si kaya merespon dengan kata-kata yang menyakitinya. Aku tahu kau iri dengan kehidupanku. Hartaku lebih banyak daripada hartamu. Dan aku memiliki banyak anak buah yang membantuku. Sama sekali tidak wahai saudaraku. Walaupun hartaku lebih sedikit dan tidak memiliki anak buah sepertimu, aku hanya khawatir kepadamu kelak di akhirat. Aku kira hari kiamat tidak akan pernah terjadi. Seandainya aku mati suatu saat nanti, pasti Allah menempatkanku di tempat yang jauh lebih baik dari kehidupanku sekarang. Jadi, sekarang kau mengingkari adanya hari kiamat. Apakah kau juga mengingkari Tuhan yang telah menciptakanmu begitu sempurna? Benar-benar kau telah dibutakan oleh semua kemewahan dunia ini, saudaraku. Sudahlah, diam saja. Aku tidak akan mendengarkan nasihatmu lagi. Tidakkah kau lupa mengucap Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah saat memasuki kebunmu? Ucapan itu adalah salah satu ungkapan syukur kepada Allah atas semua kenikmatan ini. Segeralah bertaubat kepada Allah sebelum semuanya terlambat. Kepulangan si miskin, si kaya tidak berhenti untuk memamerkan hasil kebunnya kepada orang-orang di sekitarnya. Ia menjadi sangat sombong dan angkuh dari sebelumnya. Malam itu, hujan turun dengan sangat deras. Suara petir menggelegar di langit. Anehnya, si
Si Kaya sama sekali tidak terbangun dengan suara itu. Ia malah asik tertidur. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 40. Dan Dia Allah mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin. Keesokan harinya, si Kaya bangun dari tidurnya dengan puing-puing rumah yang hancur dan hartanya lenyap tak bersisa. Kemudian ia teringat akan kebunnya dan bergegas pergi ke sana. Sampai di kebun, ia tidak mendapatkan apa-apa selain kebun yang hancur hampir rata dengan tanah. Si Kaya mulai menyesali kesombongannya selama ini. Seperti cerita dari si Kaya pemilik kebun anggur tadi, dia tidak percaya akan adanya hari kiamat. Dia tidak mau mendengar kritikan dari temannya, sehingga dia langsung mendapatkan ganjaran setimpal dari Allah. Cerita si Kaya pemilik kebun anggur ini ada loh teman-teman di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 32-40. Boleh dibaca untuk menjadi pembelajaran diri. Cara menghindari sifat takabur. Yang pertama, selalu ingat bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang kedua, selalu belajar untuk rendah hati dan menghargai orang lain. Yang ketiga, belajar menerima kritik orang lain dengan lapang dada dan menjadikan kritik itu sebagai loncat pacu untuk kita berkembang. Yang keempat, menjadikan kritik saran itu sebagai refleksi diri untuk menyadari potensi diri dan keterbatasan yang ada di dalam diri kita. Baiklah, yang kedua itu tentang akhlakul karimah atau perilaku budi pekerti yang baik dan terpuji yang sesuai dengan ajaran Islam. Akhlak ini biasanya mencakup sifat seperti jujur, sabar, rendah hati, adil, dan menghormati orang lain, serta menjaga hubungan baik dengan semua. Akhlak karimah yang dapat kita ambil ini terdapat dalam kisah sifat Uwais Al-Qarni yang sudah terkenal sejak zaman Rasul tentang baktinya terhadap ibunya. Silakan menonton. Uwais Al-Qarni yang berasal dari negeri Yaman. Uwais adalah seorang yatim. Ia mengidap penyakit sopak sehingga timbul bercak putih dan belang di kulitnya. Walaupun begitu, ia tetap menjadi sosok pemuda yang taat dan saleh. Uwais dan ibunya adalah keluarga yang miskin, yang tidak mempunyai sanak saudara. Ia hanya tinggal berdua bersama ibunya yang lumpuh dan buta. Ia sangat menyayangi dan berbakti kepada ibunya. Namun, ada satu permintaan yang belum bisa ia penuhi. Ibunya ingin sekali pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah yang sangat jauh dari tempat tinggalnya. Suatu ketika, Ibu mempunyai satu permintaan. Iya, Bu. Katakan saja, permintaan apa yang harus aku penuhi? Ibu sudah tua, Nak. Mungkin hidup ibu tidak akan lama lagi. Ibu ingin sekali menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah. mendengar permintaan sang ibu, Uwais pun hanya bisa melamun. Ia berpikir bagaimana caranya untuk bisa mengantarkan ibunya ke Mekah, sedangkan Uwais tidak mempunyai kendaraan karena ia sangat miskin. Seketika, ia pun mencari cara agar bisa mengantarkan ibunya. Uwais bergumam di dalam hati, Ya Allah, bagaimana bisa aku mengantarkan ibu ke Mekah, melewati padang pasir yang tandus dan jarak yang sangat jauh? Aku tidak mempunyai uang dan kendaraan untuk mengantarkan ibu ke sana. Tetapi Uwais memiliki ide untuk melatih otot-ototnya menjadi kuat agar ia bisa mengantarkan ibunya ke Mekah. Oh iya, aku mempunyai sedikit uang untuk membeli anak sapi. Mungkin aku bisa menggunakan sapi itu untuk melatih kekuatan ototku, ucapnya. Setelah membeli anak sapi, Uwais pun menggendong sapi itu turun dan naik ke atas bukit
untuk melatih otot-ototnya agar kuat. Semakin hari, sapi itu semakin besar dan Uwais pun semakin kuat. Namun, para tetangganya malah menertawakan tingkah laku Uwais yang setiap hari menggendong anak sapi ke atas bukit. Hei, Uwais, apa yang kamu lakukan dengan sapi itu? Kamu bertingkah seperti orang aneh. Meskipun diolok-olok oleh para tetangganya, Uwais tidak patah semangat dan terus berusaha untuk mewujudkan permintaan ibunya. Hingga sampailah pada musim haji. Sesampainya di rumah, Uwais berkata pada ibunya, Marilah kita bersiap-siap pergi ke Mekah. Musim haji telah tiba. Aku akan menggendong ibu untuk sampai ke sana. Wahai anakku Uwais, apakah kamu sanggup untuk menggendong ibu sampai ke Mekah? Iya, Bu. Marilah. Naik ke punggungku. Aku akan mengantarkan ibu ke sana. Ridhomu adalah ampunan bagiku. Uwais pun berjalan kaki dari kota Yaman ke Mekah sambil menggendong ibunya. Semua itu ia lakukan sebagai bentuk pengorbanan dan besarnya rasa cinta Uwais kepada sang ibunda. Tak kenal lelah, Uwais pun sampai ke Mekah dengan tetap menggendong ibunya untuk mengelilingi Ka'bah. Di depan Ka'bah, ia pun berdoa. Ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Antarkanlah ia ke surgamu. Ucap Uwais sambil menengadahkan tangannya. Lalu ibunya bertanya kepada Uwais. Bagaimana dengan dosamu, anakku? Uwais menjawab, Jika ibu terampuni dosanya, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang membawaku ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa dari ibu dan anak itu. Seketika, penyakit sopak yang diderita oleh Uwais hilang dari tubuhnya. Hanya tertinggal. Sudah menonton bukan tentang Uwais Al-Qarni tentang baktinya kepada orang tua. Uwais Al-Qarni adalah sosok yang dikenal karena kesolehan dan ketakwaannya dan bakti luar biasanya kepada ibunya. Meski hidupnya yang sederhana, bahkan jauh dari kata kemewahan, Uwais Al-Qarni ini tetap hidup dengan damai karena dari baktinya pada ibunya itulah yang membuat penyakit yang dideritanya itu hilang. Dan dari kisah Uwais ini, pembelajaran utama yang dapat kita ambil adalah amal yang tersembunyi dan hubungan yang baik dengan keluarga, terutama orang tua, memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Jadi perbaikilah hubunganmu dan ibumu karena dari ridho ibumu yang membuat kemudahan hidupmu. Jadi teman-teman, kesimpulannya, perbaikilah dulu adabmu kepada orang tuamu jika ingin hidupmu menjadi lebih baik. Sekian dan terima kasih.